Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat memudahkan langkah kita dan juga hati kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jemaah kaum muslimin, salawat teriring salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti syariat beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara keagungan dan kemuliaan ya Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, kita diselamatkan dari kekufuran dan kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah berupa Islam. Mengapa jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena semua nabi pada hari kiamat kelak mereka akan berbangga-bangga di hadapan umat manusia, bahkan berbangga-bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pengikutnya. Sehingga disebutkan Imam Al-Bukhari dalam hadis yang panjang, Nabi pernah mengisahkan, beliau mengatakan ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulani wan nabiyya wa ma'ahu rahtun wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Beliau mengatakan, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi sebelumku. Aku melihat nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua orang, dan juga ada seorang nabi pengikutnya cuma rahtun, 5 atau 6 orang. Bahkan seorang nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Lalu berkata Rasulullah, fara'aitun nasun saddal ufuq farajautu an takuna ayyakuna ummati. Tiba-tiba aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kaum begitu banyak menutupi ufuk. Maka berkata Rasulullah, aku berangan-angan itu umatku, itu umat Islam. Namun dikatakan kepada Rasulullah, hadza Musa wa qaumuhu. Wahai Muhammad, ini bukan umatmu, ini Musa dengan pengikutnya Bani Israel. Lalu dikatakan fara'aitu
unasun kathir saddal ufuq. Lalu aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah umat, sebuah kaum begitu banyak melebihi sebelumnya, dan dikatakan wa hadza ummatuk, wahai Muhammad, ini umatmu. Fa subhanallah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya umat Islam merupakan umat yang paling banyak nanti pada hari kiamat kelak. Dan akidah Ahlussunnah meyakini semua umat Islam pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Sekecil apapun imannya, dia masih orang muslim, maka dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan lagi oleh Rasulullah dalam hadis tadi, wa minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Wa Muhammad, tahukah kamu, umatmu yang begitu banyak itu, ada 70.000 umatmu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Fa subhanallah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita umat Rasulullah termasuk golongan tersebut masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa diazab. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengawali khutbah yang singkat kali ini, khatib akan membawakan ayat Al-Quran. Dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka itu tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezuliman, maka mereka itulah orang-orang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan tafsir ayat ini, beliau membawakan sebuah kisah yang menakjubkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas dan juga Jarir bin Abdullah. Mereka mengatakan, satu ketika Rasulullah meninggalkan kota Madinah dengan para sahabatnya. Ketika Nabi jauh meninggalkan kota Madinah, tiba-tiba muncul dari kejauhan seorang laki-laki, menaiki ontanya dan mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika laki-laki ini dekat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, laqad kharajtu min biladi wa tiladi wa min ashirati wa auladi wa mali liyahtadiya bihuda wa akhudha min qawlik fa'allimni mal iman. Wahai Muhammad, aku datang ke hadapanmu, aku meninggalkan negeriku, meninggalkan keluargaku, meninggalkan istriku, meninggalkan hartaku. Aku datang liyahtadiya bihuda, untuk mengambil petunjukmu, mengikuti ajaranmu. Fa'allimni mal iman. Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu iman. Fa'arid alayya, dan jelaskan kepadamu tentang ajaranmu, tentang Islam itu. Maka Rasulullah ketika melihat laki-laki ini kurus kering karena dia kehabisan bekal dan betul-betul ingin masuk agama Islam, maka Nabi mengatakan, antashhada an la ilaha illallah wa inni rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Nabi mengatakan, engkau bersaksi, bersyahadat ya, dengan dua kalimat syahadat, dan engkau solat, engkau berpuasa, engkau zakat dan berhaji. Maka laki-laki ini, jamaah kaum muslimin, ketika mendengar jawaban Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, laqad aqrartu, sekarang aku mengikrarkan keislamanku.
Namun jamaah kaum muslimin, tiba-tiba kaki onta laki-laki ini pun tersungkur jatuh ke lubang tanah. Laki-laki ini pun jatuh dan disebutkan fankasra unuquhu, lehernya patah dan laki-laki ini pun meninggal dunia. Maka berkata Rasulullah ketika melihat laki-laki ini meninggal dunia, dia berkata kepada para sahabatnya, "Asami'tum billadzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun fa inna hadza minhu." Wahai para sahabatku, apa kalian pernah mendengar seseorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, dengan kekufuran, dan mendapatkan petunjuk? Fa inna hadza minhu, laki-laki ini termasuk golongan tersebut. Nabi lanjutkan, asamitum billadzi amila qalilan wa ujra katsira. Wahai para sahabatku, apa kalian pernah mendengar seseorang yang sedikit amalannya namun banyak ganjarannya? Fa inna hadza minhu, laki-laki ini termasuk golongan tersebut. Nabi melanjutkan, fa inni ra'aitu malakaini yadusani fihi min thimaril jannah fa innahuma taja'a. Nabi mengatakan, aku melihat dua malaikat menyuapi ke dalam mulut laki-laki ini buah-buahan surga karena dia meninggal dunia dalam keadaan kelaparan. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita menjaga keislaman kita, menjaga iman kita dimanapun kita berada, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas Islam, dia di atas iman. Mengapa jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, laki-laki ini menghabiskan usianya di atas kekufuran, namun di akhir hayatnya dia masuk agama Islam dan bagus keimanannya, dia dijamin oleh Allah masuk surga. Mengapa jamaah kaum muslimin? Alhamdulillah, kita semua yang hadir di sini dilahirkan dari orang tua yang muslim, dibesarkan di lingkungan muslim. Namun jamaah kaum muslimin, namun belum ada jaminan akhir kehidupan kita, apakah su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan, innal mar'a yamutu ala ma 'asha alaihi. Seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas amalan yang biasa dia kerjakan. Jika dia menjaga salatnya, menjaga ibadahnya, menjaga akidahnya, insya Allah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan wafatkan di atas Islam. Nabi kita pernah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya akhir hidup seseorang tergantung amalan yang dia kerjakan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kita keistiqomahan dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, agar tetap menjaga ibadah kita, menjaga akidah kita. Mengapa jamaah kaum muslimin? Karena usia kita sangat terbatas, sangat terbatas. Nabi kita mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqalla man tajawaza dzalik. Usia umatku hanya 60 tahun atau 70 tahun, dan sedikit yang melampaui usia tersebut. Maka usia kita yang sisa ini kita menjaga ibadah kita, menjaga amal soleh kita. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di akhir zaman, tentu banyak godaan dan banyak ujian, baik ujian akidah kita, ujian ibadah kita, dan ujian yang lainnya.
Maka di antara upaya dan usaha kita untuk menjaga agama kita, istiqomahan kita, di antaranya begitu banyak. Namun khatib akan menyebutkan satu. Di antaranya kita berteman, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang minimalnya mereka bisa mengingatkan kita tentang akhirat, tentang kebaikan, dan juga tentang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, para ustadz, para kiai-kiai kita, yang mereka mengajarkan kita tentang kebaikan. Mengapa jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Dalam Sahih Muslim, ketika Nabi menyebutkan tentang perhitungan pada hari kiamat, berkata Rasulullah, ketika penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka jahanam, maka orang-orang yang beriman mereka masuk surga. Namun ketika di surga, kata Rasulullah, mereka tidak mendapati teman-teman mereka dahulu ketika di dunia. Maka mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, ikhwanuna yusalluna ma'ana, yasumuna ma'ana, wa yahujjuna ma'ana. Wahai Rasul, di mana sahabat-sahabat kami dahulu salat bersama kami, puasa bersama kami, haji bersama kami? Di manakah mereka ya Allah? Allah mengatakan mereka di neraka-Ku. Maka Allah mengatakan, mereka memohon kepada Allah agar mengeluarkan sahabat-sahabat mereka. Maka Allah mengatakan, idhabu fa akhriju man araftum. Pergi kalian ke neraka-Ku dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal agar mereka masuk dalam surga bersamamu. Maka disebutkan oleh Rasulullah, mereka pergi ke neraka Allah, melihat sahabat-sahabat mereka, mereka selamatkan sahabat-sahabat mereka. Lalu mereka berkata kepada Allah, Ya Allah, sudah habis sahabat-sahabat kami. Apa kata Allah? Fa akhriju fanduru man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Pergi ke neraka, lihat siapapun mereka, jika dia beriman kepada Allah, walaupun iman sebiji zarrah kecil, keluarkan mereka, keluarkan mereka. Maka mereka pun mengeluarkan kaum muslimin dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini antara upaya kita agar kita istiqomah, diteguhkan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh, agar mereka bisa menegur kita, mengingat kita tentang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan, istiqomahan hingga ajal menjemput kita. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimus salat. Allahu